Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat JIH dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di JIH Podcast. Kali ini kita ada di segmen JIH Berdakwah. Seperti itu ya. Untuk kali ini kita akan membahas yang namanya ibadah ketika sakit. Tentunya ini materi yang sangat menarik untuk kita ketika sakit terbaring, tidak bisa apa-apa, itu tata cara bagaimana. Dan tidak perlu berlama-lama, kita sapa langsung untuk narasumber kita pada kesempatan kali ini dengan Mas Lanjar. Assalamualaikum Mas Lanjar. Waalaikumsalam, Masya Oke, Mas. Allah. Gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah luar biasa sehat. Luar biasa sehat ya. Mas Rehan sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mas Lanjar ini seorang BIM Rohis di Rumah Sakit JIH. Nah, sebelum kita ke topik nih Mas Lanjar, BIM Rohis itu sebenarnya apa sih Mas? Sebenarnya? Monggo. Oke, baik Mas Rehan, terima kasih. BIM Rohis Hmm, di Rumah Sakit JIH hmm, memiliki beberapa tugas nggih. Yang pertama, tugas BIM Rohis di Rumah Sakit JIH tentunya pertama adalah mengunjungi pasien yang sedang sakit yang dirawat di Rumah Sakit JIH, dan hmm. kita mengunjungi pasien kemudian memberikan edukasi tentang ibadah, Hmm. bagaimana mereka pada saat kondisi sakit, kemudian bagaimana cara ibadahnya, dan kemudian kita mendoakan mereka. Kita Oh, mendoakan pasien supaya ya cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. amin. Itu salah satu tugas dari bimbingan kerohaniawan di Rumah Sakit JIH. Oke, siap. Kemudian selanjutnya kita juga kemudian mendampingi pasien yang pada saat itu ya yang tidak, sebenarnya pasien yang tidak kita inginkan, yaitu Baik. mendekati sakaratul maut ya Mas Rehan ya. Jadi ketika ada pasien Hmm. sakaratul maut, maka tugas bimbingan kerohaniawan Islam Rumah Sakit JIH kita langsung datang mendampingi mereka untuk mentalkin mereka Fakal. sehingga nggak horor Mas Rehan. Sudah. Jadi kita menginginkan Oke. pasien-pasien yang dirawat di Rumah Sakit JIH itu pada saat kemudian menghadapi sakaratul maut juga kita pengen mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Oke. Gitu. Maka kita melakukan dengan cara bimbingan talqin tadi. Itulah tugas BIM Rohis di Rumah Sakit JIH, dan alhamdulillahnya nih Mas Rehan, Masya Allah. mungkin salah satu rumah sakit pertama yang punya unit tersendiri khusus BIM Rohis. Oh, iya kah? Ya, karena Rumah Sakit JIH kan merupakan rumah sakit syariah ya. Hmm, Jadi kemudian mereka punya unit tersendiri khusus kerohaniawan Islam yang kemudian mendoakan pasien-pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Kalau rumah sakit lain mungkin punya, Oke. tapi bekerja sama dengan Kemenak gitu ya, tidak Oh, berdiri sendiri. Nah, seperti oke, itu. oke. Kurang lebih seperti itu Oh, Mas seperti Rehan. itu ya. Ih, mantap sekali ini. Ada senangnya ada horornya berarti untuk di hidupnya ya, Mas ya. Benar sekali Oke, Mas siap. Rehan. Kita langsung ke topik aja sih, Siap-siap Mas Mas. Anjar. Sebenarnya bener atau enggak atau mitos atau fakta sih. Untuk sholat itu sebenarnya wajib nggak sih buat orang sakit? Monggo silakan dijawab, Mas. Oke. Ya, terkait dengan masalah sholat ya, Hmm, Mas Rehan, wajib hukumnya hmm, untuk siapa saja, ya, hmm, baik itu orang yang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, hmm, kecuali hmm. kecuali khususnya perempuan. Nah, Oke. karena berbeda kan kalau perempuan ketika kemudian dia ada jatah datang bulan haid gitu ya, Hmm. kemudian ada juga pada saat mereka nifas, maka itu gugur kewajibannya untuk sholat. Namun bagi orang-orang yang sakit, dia tetap punya kewajiban sholat. Hanya saja di sini ada perkara yang kemudian memudahkan mereka, orang-orang yang sakit untuk beribadah. Nah, akan kita bahas kali ini ya. Iya, itu dia, Siap. Mas Rehan. Nah, sebelum ke sholat atau ke ibadah yang lainnya kan ada yang namanya wudhu, toharoh yang dan yang lainnya. Kalau buat orang sakit nih, ini kan banyak keraguan dan keresahan untuk netizen-netizen atau pasien-pasien kita yang eh, sedang sakit. Iya. Kira-kira tata cara wudhu, bukan tata cara sih mas, apa namanya ya? Harus nggak sih orang sholat ketika sakit itu toharoh dulu tuh? Ya. Silakan. Oke, Mas Rehan. Pada intinya, orang yang hendak melakukan ibadah sholat itu Hmm, harus bersih dari yang namanya najis. Oke. Harus bersuci, kan seperti Hmm, itu. Baik itu nanti orang sakit, orang sehat, semuanya harus bersuci. Jadi kita harus bersih dari najis. Maka punya kewajiban untuk membersihkan diri sebelum kita sholat.
Nah, hanya saja di sini Allah memberikan keringanan yang luar biasa di Masya dalam Allah. Al-Qur'an ya. Allah Mhm. mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki kemudahan Mhm. kepada para hamba-hambanya. Sehingga pada saat kemudian orang itu sakit, hendak ingin melakukan ibadah, dia tetap punya kewajiban untuk membersihkan atau bersuci sebelum dia ibadah. Hanya saja keringanan itulah yang diberikan sehingga mereka ketika tidak mampu berwudu misalnya gitu ya, Oke. karena kondisinya sakit, Mhm. maka pilihan yang berikutnya adalah dia harus tayamum, Oke. seperti itu. Tayamum. Hanya saja nanti ada syarat-syarat tertentu nih, karena mereka Iya. kenapa kenapa apa yang tidak membolehkan mereka berwudu, apa yang Mhm. harus mengharuskan mereka tayamum, Mmm, seperti itu. oke oke oke. Berarti sekali lagi, apa namanya, kemudahan lah ya oleh Kemudahan, iya agama benar kita benar. yang agung itu kita diberikannya. Oke, kalau untuk yang selanjutnya nih Mas, eee, kebanyakan pasien rawat inap itu kan, pasti ada yang namanya diinfus. Iya, benar. Mitos atau fakta sih itu membatalkan, toharohnya, kayak berupa wudu dan tayamumnya gitu? Terkait dengan infus Mas Rehan, Mhm, kalau membatalkan wudu, mitos sih kalau menurut saya. mitos ya? Heeh, yang Oke. lebih tepatnya adalah membatalkan puasa. Oke, Heeh. ya oke Jadi oke. kalau pasien dipasang infus tidak ada pengaruh untuk masalah wudunya, tapi Mhm. lebih kepada ketika memang pada saat pasien ini sedang melakukan ibadah puasa. Oh, Jadi memang ini banyak pertanyaan iya. muncul ketika pasiennya sedang diinfus, batal nggak sih puasanya? Atau pasien itu diinjeksi suntik gitu ya, Iya, langsung disuntik, apakah membatalkan puasa betul. atau tidak? Dan ini khilaf di para ulama. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Oke Ada oke. yang mengatakan kalau contohnya di dalam fikih sabik itu dikatakan begini, kalau infus atau injeksi suntik itu kemudian di dalamnya ada mengandung makanan atau Mhm nutrisi yang menguatkan badan, mhm. mereka termasuk yang mengatakan tidak membatalkan. Tapi ada beberapa, apa namanya, penjelasan ulama yang ternyata itu membatalkan. Oh, Ketika ada injeksi diinfus atau dimasukkan obat atau diinjeksi, disuntik, kemudian yang di situ mengandung makanan makan. Oke. nutrisi ya lebih Nutrisi, tepatnya ya, nutrisi. sehingga membuat badannya kemudian ada sehat, kemudian badannya Mhm. kemudian segar kembali, maka, eee, ham jumhur ulama sepakat banyak yang mengatakan itu membatalkan. Kalau Oke tidak ada nutrisi maka, tidak membatalkan. oke. Sekali lagi tetap ada kemudahan Ada sebenarnya. kemudahan, Kalau gitu. nutrisi yang bermanfaat, Iya. okelah lanjut ya berarti. Oke oke. Kemudian kalau untuk sebenarnya, mitos atau fakta sih kalau sebenarnya bukan mitos atau fakta sih ya, Mas, ya. Lebih ke apa namanya, sholat di tempat tidur itu, eee, bagaimana sih ketentuan atau, mungkin hukumnya atau gimananya sih? Mungkin Oke, baik Mas Rehan, terkait sholat di tempat tidur, ya mhm, insya Allah diperbolehkan. tidur boleh kok, Jadi kalau bicara mitos atau fakta, ya fakta. fakta Karena memang pada kenyataan tadi kita kembali ke merujuk ayat tadi gitu ya kan, Allah memudahkan, kemudahan. bahkan di dalam surat yang lain juga Masya Allah Allah. katakan fattaqullaha mastata'tum gitu ya, ketika kita bertakwa kepada Allah maka, Allah memberikan kemudahan itu kan gitu. Dan Mmm, kemudian ada satu hadis yang ini menjadi rujukan oke. bagi orang-orang yang kemudian pada saat itu kesulitan mengalami melakukan ibadah. Mmm, Eee, dalam hadis riwayat Bukhari, mhm dikatakan bahwasanya jika kita tidak mampu melakukan ibadah dengan berdiri, mhm, maka kita melakukan ibadah dengan duduk. mmm, Jika kita tidak mampu melakukan ibadah itu dengan duduk, maka dengan berbaring atau berbaring. tidur. Kalau tidak mampu dengan duduk dan tidur, maka kita beribadah menggunakan isyarat. Oke, Yang terakhir, kalau ibadah tidak bisa dilakukan dengan isyarat, mhm. maka ya tadi, kita disolatkan, gitu Mas Rehan. Oke. Jadi itu Aduh, terakhir, karena memang kita sudah tidak bisa sama iya, sekali untuk melakukan betul 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 betul. Berarti ya sekali lagi ya memang, kemudahan yang diberikan agama kita. Sekali lagi memang, itu ya iya, sebenarnya ya. benar benar, Mas, ya. Oke oke. Berarti itu juga yang di apa namanya, yang dipandu teman-teman Bimrohis di Rumah Sakit JIH untuk Benar pasien ya sekali, Mas ya? iya. Jangan sampai pasien itu yang, ibadahnya kenceng di rumah ketika sakit terus, tidak ada yang membantu gitu kan. Malah Itu ada kejadian lucu Mas Rehan, oh, kayak gimana tuh? pada saat Coba kami coba. mengunjungi pasien, Oke oke. jadi pada saat setelah kita doakan kita tanya, Oke. "Bagaimana ibadahnya, Bapak? Ada Mhm. kendala? Oke. Mungkin kalau misalnya ada kendala bisa kami bantu?" Mhm. Mereka menjawab begini,
"Karena sakit ya Pak ya, maka saya sholatnya dititipkan sama bapak saya," kan. Jadi ini kejadian menarik. Jadi saya jawabnya begini, "Oh 2024 boleh ya Pak sholat itu dititipkan," gitu. Aduh 2024 tahunnya sudah dititipkan. Jadi nah selepas itu kemudian kami berikan edukasi. Edukasi. Karena sholat itu wajib hukumnya Oke. bagi siapa saja dalam keadaan sehat maupun sakit pun maka punya kewajiban sholat. Dan kita Jadi tawarkan bantuannya ya ya dari Indonesia. kita berikan Oke. kemudahan-kemudahan. Oke, ke mitos atau fakta selanjutnya sih, orang sakit itu sebenarnya boleh kodok atau kodok atau sorry, Jamak. bukan, jamak qashar, atau menunda sholat dan lain sebagainya itu, nah itu, boleh atau tidak atau mitos atau fakta sebenarnya kayak gitu sih, Mas? Monggo. Fakta. Fakta? Iya, fakta Mas Ren. Oke, siap siap siap, kayak gimana nih? Artinya ya tadi kita kembali ke apa namanya dalil tadi ya Oke mastata'tum tadi oke. bahwa Allah memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya yang pada saat mereka kesulitan melakukan ibadah dalam keadaan kondisi sakit. Jadi Oh, apa namanya dalam fikih boleh diperbolehkannya pasien yang sakit itu menjamak sholat. masuk. Gitu. Jadi menjamak sholat misalnya sholat zuhur dengan sholat asar, kemudian sholat maghrib dengan sholat isya, itu boleh, boleh, Boleh ya? boleh Oke oke. menjamak. Apalagi pasien-pasien yang pada saat itu sedang melakukan operasi, yang hendak melakukan operasi. Iya. Ketika jam operasinya itu mendekati waktu sholat, Mhm. gitu ya, kemudian ketika nanti setelah operasi mereka butuh sadarnya lama sehingga Oke. melewati waktu sholat, maka mereka dianjurkan untuk menjamak sholat. Oh, gitu gitu. Sekali lagi kemudahan Kemudahan. dari agama kita yang agung. Islam itu mudah dan memudahkan. Nah, Oke oke. Kemudian mitos atau fakta yang, selanjutnya, kalau tadi dibahas itu kita perempuan itu ada kemudahan ketika haid, apalagi yang sedang sakit ya. Kalau misal, secara umum nih Mas, kalau pasien, mengeluarkan darah, itu apakah membatalkan ibadahnya untuk orang sakit? Monggo silakan. pasien keluar darah. Ya, Oh. Dan kalau perempuan mengeluarkan darah sudah sudah kita pasti. sudah pasti. Tapi kita Iya. melihat juga darah darah apa dulu kan gitu. Oh, oke 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 Kalau oke. darah haid, darah Mhm. nifas, pasti mereka sudah otomatis itu gugur kewajibannya untuk sholat. Tapi kalau darah istihadzah, mereka tetap tetap harus melakukan sholat. Tetap harus melakukan sholat ya. Ini terjadi ketika semua pasien ya, baik laki-laki maupun perempuan, Oke. pada bab fikih memang dijelaskan ketika keluar darah ataupun nanah atau pada saat kemudian dia muntah, Oke. di dalam fikih Said Sabiq itu disebutkan ketika muntah pun sedikit atau banyak atau keluar darah sedikit atau banyak, itu tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan. Tidak membatalkan Oke, wudhu. siap siap. Tapi ada keterangan lain, Imam Asy'adi juga menjelaskan bahwasanya dalam hal terkait dengan masalah darah, ketika darah itu keluar atau darah atau nanah atau muntah itu ya, kalau sedikit tidak membatalkan wudhu, tapi kalau banyak membatalkan wudhu. Ini khilaf ya Mas Rehan ya. Siap siap siap. Agak-agak, kalau, Gen Z ngomong agak tricky Agak gitu ya. tricky. Oh, siap Jadi siap siap. ini kembali Iya ke iya. kitanya, kita akan memilih yang mana kan gitu ya. Oke, siap Memilih siap siap. pendapat yang mana, tapi kedua pendapat ini bisa dikompromikan sebenarnya Mas Rehan. Oh. Jadi semisal kita ragu, kita takut sebagai bentuk kehati-hatian, maka kalau secara pribadi gitu ya, kita memilih untuk apa namanya ketika darah itu sedikit, maka itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau banyak, maka ya sebagai bentuk kehati-hatian kita kemudian bersuci kembali. Oh. Menarik sekali pembahasannya ya, terkait, seputar toharoh, kemudian untuk sholatnya, serta kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh agama kita. Ini sangat menarik sekali. Mungkin kalau diterusin bakal banyak banget yang kita Panjang. bahas ini. Sebenarnya pembahasan masalah fikih ini kan panjang Mas ya. Betul betul Kita betul. kalau mau buka kitabnya ini kan, wah ada banyak kitab fikih-fikih sunnah yang menjelaskan berkaitan dengan masalah toharoh, khususnya buat pasien yang kemudian saat sakit. Nah itu kan memang membutuhkan sekali. Iya sih. Itu sebenarnya kalau kita bahas, aduh durasi banget ini. Oke, ke selanjutnya ini kita lanjut di pertanyaan netizen nih Mas. Ada beberapa yang kita sortir, yang kita pilih. Yang pertama ini ada pertanyaan menarik terkait pasien lansia. Lansia ini yang, yang cuma bisa tidur, kalau nggak yang bisa, cuma yang bisa duduk aja. Itu kan otomatis kan, beliau-beliau ini kan, kesulitan untuk
buang air ya, Mas, ya, otomatis kan harus pakai yang namanya kateter atau, eee, pampers ya. Bebas, benar. Nah, eee, kalau kayak gini tuh, bersucinya tuh bagaimana, Mas, ketika, pasien lansia ini menghendaki untuk ibadah apa harus, full nih 24 jam harus pakai kateter atau pampers. Ah, ini ketentuannya seperti apa? Iya, Silakan monggo. kita jawab sederhana saja ya, Mas, ya. Oke, siap. Memang ya tadi kembali Allah Maha memudahkan gitu ya. Mhm. Kita punya kewajiban untuk membersihkan, tempat yang terkena najis. Oke. Tapi ketika pasien itu kemudian pada saat menggunakan pampers dan kateter dan sulit untuk membersihkannya, Mhm dan kemudian memang tidak ada yang bisa membantu membersihkannya, mhm. maka sholat dalam keadaan itu tetap sah. Tetap kemudahan sekali lagi. Kemudahan sekali lagi. Betul. Nah, tapi kita usahakan sekali, Mhm. ada saudara atau mungkin perawat yang bisa membantu membersihkan. Oh, sebenarnya kalau di kita ya tetap ini ya sebenarnya harusnya dibersihkan ya depannya. Dibersihkan. Oke oke, siap siap. Tetap bisa lanjut lah ya kalau di Sholat kita ya. tetap sah kan sholat. Tetap sah ya. Bahkan kemarin ada pertanyaan juga, Oh, Mas kayak Rehan. gimana tuh? Beliau memberikan pertanyaan, "Ustaz, ini saya kan keluar darah terus karena Mhm habis, operasi mhm wasir, mhm. darahnya masih mengalir terus dan saya nggak sholat Ustaz." Begitu. Jadi Oh, akhirnya kemudian kami berikan edukasi, sekalipun darah tetap keluar, maka kewajiban sholat tetap dilaksanakan. Seperti oke. itu. Mantap emang. Ya sekali lagi kalau, pasien, request pertanyaan-pertanyaan yang Wah, mungkin yang agak, mungkin pertanyaannya, macam-macam dari pasien ya, Mas, ya? Mungkin ya? banyak. Banyak ya? Aduh, Itu yang umum. yang Kalau umum yang ya? lebih ini lagi kan ada misalnya pasiennya baru melahirkan, nah itu Oke. kan lebih lebih detail lagi. Wah, Iya sih, bener ada bener. sesinya. Bener bener bener. Melahirkan itu, term and condition-nya Iya benar. sangat amat banyak sekali ya sebenarnya ya. Tapi sekali lagi memang kemudahan, seperti itu. Kemudian, terkait, ibadah sholat Jumat nih, untuk pasien, laki-laki nih misal, ya mungkin kayak yang lansia yang, dengan kondisi seperti tadi atau pasien laki-laki lah, itu apakah ada kemudahan juga untuk terkait sholat Jumatnya mungkin atau, eee, tidak wajib atau jadi sunah atau bagaimana itu, kayak gimana sih Mas penjelasannya Mas sebenarnya? Iya, terkait pasien laki-laki yang saat itu sedang sakit, Mhm. kemudian, punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat ya. Sholat Jumat secara hukumnya memang wajib, Wajib, oke. sebagaimana yang disampaikan di Al-Qur'an itu ya, apa namanya, kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, kan seperti itu. Mhm. Namun ini Allah memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Ringan lagi-lagi, oke, Keringanan siap siap kemudahan siap. bagi mereka-mereka yang kemudian sedang sakit dan tidak bisa berangkat ke masjid untuk melakukan ibadah sholat Jumat. Jadi cukup menggantinya dengan ibadah sholat zuhur. Bisa digandengan dengan sholat zuhur ya Sholat sebenarnya ya, oke oke. Eee, karena kan mungkin, eee, pasien laki-laki mungkin, aduh 3 kali nih, Iya, aduh heeh, gimana nih kan ada yang memang ya benar. Jadi kalau iya ya, kita tidak sholat 3 kali gitu mhm. cepat maka mendapat hukuman yang luar biasa. Aduh, iya itu yang sangat disayangkan dan, kebanyakan pasien laki-laki memang tidak ingin meninggalkan sebenarnya ya, gitu ya. Oke, kemudian nah ini nih Mas, terkait, pasien, kan pasien itu kan biasanya ada penunggunya nih. Heeh, benar. Kalau si penunggu gitu, misal pasien dalam keadaan mau operasi kayak gitu, itu apakah, boleh sih, meninggalkan sholat atau menjamak sholatnya? Si penunggu ini, hukumnya bagaimana ini? Apakah memang ada keringanan atau memang tetap harus diwajibkan, Mas? Monggo silakan. Iya, bagi penunggu ya, Bagi penunggu eee, heeh, bagi penunggu. kita kembalikan ke salah satu ayat dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa, "Inna Oke, sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." masya Allah. Jadi sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan Mhm, atas orang-orang mukmin. Nah, oke jadi keringanan itu diberikan kepada orang-orang yang sakit. Kalau orang yang menunggu, dia punya tetap kewajiban untuk melakukan sholat. oke, siap. Sebenarnya ini case-nya nanti panjang, Mas. Oke 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 Kalau oke. tadi case-nya orang yang menjaga pasien sedang dioperasi, kan gitu. Mhm, Jadi kalau operasi itu kan ada yang menangani, dokter dan ya dan perawat ya, dan timnya, dan tim oke. yang sedang melakukan operasi. Heeh, Jadi penunggu kan sedang menjaga di luar. oke. Ketika pada saat memasuki waktu sholat, Mhm, maka penunggu punya kewajiban tetap melaksanakan ibadah sholat. tetap Jadi wajib ya. tidak ada uzur di situ, mereka harus menjamak, mereka harus meninggalkan sholat, apalagi sampai skip.
Skip. terlewat sholat. Waduh, istilahnya sekarang skip gitu. Iya, dan Aduh. di sini kita harus juga hati-hati terkait dengan masalah pembahasan sholat. Karena, apa namanya, ada satu ulama yang mengatakan ketika salah seorang itu sengaja meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, Jangan sengaja. maka dosanya jauh lebih besar daripada dosa para penzina, dosa orang-orang sedang berzina, mabuk-mabukan dan minuman keras itu. Alhamdulillah ya. Maka inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim, pentingnya sholat. Maka jangan sampai kita meninggalkan itu hanya gara-gara hal sepele seperti itu. Terkecuali begini, eee, bolehnya itu boleh tidak berjamaah di Mhm, masjid kalau mhm. kita sedang menunggu pasien mungkin dirawat inap ya, lebih tepatnya kalau dirawat inap. Dirawat inap. Mungkin istri sedang ditunggu oleh suami. Nah, Mhm. pada saat suami meninggalkan istri, maka istri khawatir nih, tambah sakit kan gitu. Oke. Maka si suami ketika berada di samping istri, istri nyaman. Nah, Mmm, kalau suami meninggalkan istri, istri akan muncul kekhawatiran dan tambah sakit. Maka di sini memberikan keringan kepada si penunggu penunggu yang sakit tadi untuk, apa namanya, eee, tidak sholat berjamaah, tidak jadi salah. sholat di situ. Artinya tetap dilaksanakan sholat. Hanya saja, munfarid Sholat aja ya syarat. berarti ya. Oke oke, siap siap. Cukup menarik sekali sahabat JIH pembahasan kita, pada kesempatan kali ini, namun, sayang, kita harus berpisah dan, harus kita sudahi. Eee, Kesimpulan dari podcast kita pada kesempatan kali ini tuh sebenarnya, mulai terkait dari wudu, sholat, untuk, orang, sakit dan lain sebagainya dalam kondisi sholat Jumat kah atau untuk, yang lain-lain kah, itu sebenarnya dari agama kita, agama Islam yang agung ini sudah disediakan keringanan, toleransi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, eee, kita harapkan netizen, dapat membentuk karakter yang teguh untuk melaksanakan ibadah dalam keadaan sehat maupun keadaan sakit. Sementara seperti itu dulu Mas Anjar, terima kasih atas, bincang santainya pada Sama-sama kesempatan Mas kali ini. Rehan. Semoga kita, bisa bincang-bincang santai lagi di lain kesempatan. Oke sahabat JIH, jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan loncengnya supaya sobat JIH selalu mendapatkan notifikasi-notifikasi konten-konten dari Rumah Sakit JIH yang selanjutnya. Oke, akhir kata saya Raihan selaku host pada kesempatan kali ini, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.